Yang ketiga, yang pertama tadi apa? Enak makan. Yang kedua apa, Dek? Enak buang. Ini serius, sedap saya nih. Kalau ada murid macam ini, nengoknya itu serius, sedap saya. Bisa 2 jam di sini nih kalau gini. Yang ketiga itu enak tidur. Enak tidur. Enak makan itu, Pak. Bersyukur kita kenapa? Banyak orang tak enak makan harus minum obat untuk enak makan. Ada obat nafsu makan, Pak? Ada obatnya, Pak? Ada. Coba buat makan aja harus minum obat. Terus tak lancar buang air, ada obatnya? Ada. Apa namanya? Dulkolak. Jangan main-main, itu ada pabriknya. Coba hanya untuk pembuangan aja harus ada pabriknya bikinnya, dulkolak, entah apa lagi namanya itu. Karena kalau tak keluar bahaya. Tapi bukan hanya sampai di situ. Kenikmatan material yang ketiga itu enak tidur. Tapi kalau ku tengok-tengok muka-muka yang di sini banyak tidur ini. Apalagi di bulan puasa ini ada dalilnya katanya. Kata dia, habis sholat subuh tidur. Habis sholat duha tidur. Habis sholat zuhur tidur juga. Habis sholat asar tidur juga. Kenapa tidur? Berpahala. Cari dalil. Tahu usah pakai dalil. Bukan. Justru Ramadan ini aktivitas ibadah kita meningkat. Bukan aktivitas tidur yang banyak. Tapi ada orang, Pak, tidur pun susah. Tak enak tidur. Udah jam 11 tak tidur juga mata itu. Udah jam 12 tak tidur juga. Itu menderita, Pak. Menderita. Walaupun 500 miliar uang bapak di bank, tapi kalau tidur tak enak. Tak ada artinya itu kan. Mau diambil yang 500 miliar terus bikin bantal. Tak tidur juga. Enak tidur itu karunia. Kadang kita iri sama kawan-kawan kita yang bekerja keras tuh. Ada tuh, kalau dulu saya tinggal di sini, Pak. Di rumah Pak Bob, itu ada tukang beca. Begitu diantarkannya ke depan, disandarkannya di beca itu, Pak, langsung begini. Langsung ngorok dia. Sedap kali. Tapi ada orang harus minum obat dulu baru bisa tidur. Kalau sudah minum obat dulu baru tidur, berarti sudah hilang kenikmatan materialnya. Maka bersyukurlah. Tapi ingat, tak boleh ini berlebihan. Makan tadi enak, enak makan, jangan berlebihan. Kalau berlebihan makannya, namanya apa? Kekenyangan. Apa? Kekenyangan. Orang kalau sudah kekenyangan, matanya susah dibukanya. Tak jadi sholat tarawih. Itu. Jadi walaupun lapar, harus tetap adabnya. Itu ada buletin saya di depan, nanti diambil, Pak. Semua ada adabnya. Tak usah bayar, ambil aja, asalkan dibaca. Adik-adik jangan bikin layang-layang. Nulisnya 2 hari itu. Sedih kali awak kadang khutbah itu bawa buletin, dibikinnya layang-layang. Sehari awak baca, sehari lagi menulis, dibikinnya layang-layang. Jadi jangan berlebihan. Makan walaupun enak jangan berlebihan. Buang air. Kalau berlebihan bagus nggak? Apa namanya kalau berlebihan itu? Mencretlah di hari itu. Itu penyakit. Makanya yang sedang-sedang saja, yang pas-pas saja. Kalau pula 5 menit ke belakang, 10 menit ke belakang, itu sakit, penyakit namanya itu. Dan tidur juga sama. Tidur yang bagus itu tidak lebih dari 6 jam sebenarnya. Para ulama, para mujtahid itu tidurnya hanya 3-4 jam. Profesor Habibie almarhum, Allahumma yarham, katanya tidur hanya 3-4 jam. Artinya apa? Orang-orang hebat itu sepanjang sejarah tidurnya dikit. Kalau kita, dikit-dikit tidur. Kalau orang alim itu sedikit tidur. Kalau kita dikit-dikit tidur, dikit-dikit tidur. Apalagi kalau khutbah Jumat, pantang lihat tiang. Iya, pantang lihat tiang. Kalau udah masuk ke dalam itu, mak, tiang mana? Yang ada AC-nya. Khotib sudah semalaman belajar mau khutbah, begitu dia masuk, cari tiang pula. Mana tiangnya nih katanya kan? Sedap dia. Enak tidur. Nah, kalau masih enak tidur, begitu kita mau tidur ngantuk. Kalau saya bilang begini, Pak Embang, kalau udah ngantuk pulang dari sini, ya Allah, terima kasih atas karunia mengantuk ini. Nikmat, ya Allah. Tapi kalau sudah tak bisa tidur, udah jam 1, tak bisa tidur, itu menderita. Besok pagi lihat mukanya. Orang yang tak enak tidur, Pak, kalau pagi-paginya lihat mukanya, matanya merah. Kalau orang matanya merah, ngelihat yang cantik jadi jelek. Apalagi? Nah, itu Bapak yang bilang. Iya kan? Ngelihat yang tampan aja kelihatan jelek karena matanya merah. Lihat, Pak, kalau orang susah tidur atau kurang tidur, tak tidur, matanya merah, pusing ngelihatnya, semua dilihatnya jelek. Makanya menderita. Apa, Pak, penyakit yang susah tidur itu? Namanya apa?
insomnia. Mudah-mudahan di sini tak ada yang penyakitan itu. Amin. Amin. Roman-romannya udah pada ngantuk ini. Ceramah selesai. Yang terakhir ini khusus bagian yang bapak-bapak, yang adik-adik pura-pura tak dengar. Enak tidur dengan sebelah bantal. Ini pula ya Pak Lubis. Ya Bang Lubis ya. Enak tidur sama yang sebelah. Mas, ini suami istri hubungan biologis itu Pak. Kalau masih enak kita, alhamdulillah, nikmat. Itu nikmat dari Allah. Karena ada orang Pak, tak tarik dia. Iya kan, udah minum obat kuat, malah pingsan, mati pula dia. Iya kan? Akan ada di pinggir jalan, mau pulang saya ke Parung, ada di pinggir jalan tuh, obat kuat. Ternyata apa yang mau diobat kuat nih? Ternyata maksudnya itu, biar kuat katanya. Rupanya salah dosis, mati. Allah ya. Dan ini karunia Pak. Dan banyak orang berobat, ratusan juta habisnya hanya untuk bisa berfungsi biologisnya. Dan kalau hari ini, biologis kita berfungsi dengan baik, itu karunia dari Allah Subhanahu, dan itu nikmat, kenikmatan material. Dan ini pun jangan berlebihan. Jangan berlebihan, Pak Haji Bambang, jangan berlebihan. Bahaya juga. Dan semua yang 4 ini Pak, ini berdasarkan umur juga. Sewaktu kecil tinggi, makin dewasa kita masih tinggi. Makin tua umur kita makin berkurang semua. Kurang enak makan, kurang enak buang, kurang enak tidur, kurang enak berhubungan, semuanya. Meskipun ada juga makin tua makin jadi. Namanya tua-tua, makin tua makin, udah 60 tahun masih menikah juga dia. Awak ini juga yang umur 50 ini. Tapi ada juga yang 60 tahun menikah dia. Hebat kali dia. Saya dulu waktu masih almarhum Bang, astagfirullah, waktunya udah habis. Nggak jadi cerita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, dan ini hanya baru kenikmatan material. Pada intinya, kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, seenak-enaknya makan, kulu washrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah yang enak, tapi jangan berlebihan. Berlebihan apa? Kekenyangan, semuanya dimakan. Tidak. Dan jangan mubazir, la tubazir. Innal mubadzirina kanu ikhwanis syayatin. Mubazir itu ini nih, kalau sampai kita makan karena lapar terus bersisa makanan itu, 1 butir pun yang kita sisakan dosa hukumnya. Apalagi kalau kita kondangan karena gratis. Ini kan muka-muka gratis juga kita kan. Mumpung lagi gratis, diambil semua tapi tak dimakan. Berdosa tidak? Itu tanggung sendiri lah besok saya. Makanya kalau kita kondangan Pak, udah ambil sesukamu. Tapi habiskan yang kau ambil. Saya pernah makan di restoran Hanamasa atau apa Pak? Yang Jepang itu Pak. Ya, ada tulisannya di situ. Ambil yang kau suka, tapi habiskan yang kau ambil. Ini baru top. Sesuai ajaran Islam yang begitu. Kalau kita nggak ambil yang suka, tahu usah kau habiskan tak apa-apa. Gratis ini. Nauzubillahimin. Dan semoga ibadah puasa kita terima Allah Subhanahu Wa Taala. Meningkatlah kenikmatan hidup kita. Jangan hanya material, tapi nanti meningkat kepada sosial kita. Meningkat pula intelektual kita, meningkat pula kenikmatan spiritual kita, sehingga Ramadan selesai la'allakum tattaqun, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu yakum ajmain, ala minkum, Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.